wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Fitriani dengan NIM 181123003. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Teknologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Ismatul Maula MPD dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia, mulai dari pengertian, sejarah singkatnya, manfaatnya, penerapannya di dunia pendidikan, sampai tantangan dan harapan ke depannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian teknologi pendidikan. Secara sederhana, teknologi pendidikan bisa diartikan sebagai penerapan berbagai alat, teknik, dan pendekatan ilmiah untuk membantu proses belajar mengajar agar lebih efektif, efisien, dan menarik. Bukan hanya soal alat elektronik seperti komputer atau proyektor, tapi juga mencangkup cara berpikir, metode pembelajaran, dan sistem pengelolaan pembelajaran yang berisi teknologi. Menurut Association for Education, Communication and Technology, teknologi pendidikan adalah proses kompleks yang melibatkan orang, prosedur, ide, perangkat, dan organisasi untuk menganalisis masalah dan merancang pelaksanaan, mengevaluasi, serta mengelola solusi terhadap masalah pembelajaran. Jadi, intinya bukan hanya sekedar alat, tapi bagaimana teknologi digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua, kita masuk ke sejarah perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia mulai terasa sejak masuknya media pembelajaran audiovisual pada tahun 1970-an. Waktu itu, guru-guru mulai menggunakan OHP atau overhead projector dan film slide dalam pembelajaran. Lalu, di tahun 1990-an, teknologi semakin maju dengan munculnya komputer dan CD interaktif, walaupun masih terbatas di sekolah-sekolah tertentu. Memasuki tahun 2000-an, internet mulai mudah diakses, pendidikan mulai bertransformasi. Guru dan siswa mulai mengenal e-learning, yaitu pembelajaran berbasis internet. Apalagi setelah pandemi COVID-19, penggunaan platform seperti Google, Classroom, Zoom, dan Moodle semakin populer dan menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan. Pandemi memang membawa tantangan besar, tapi juga mempercepat adaptasi teknologi pendidikan di Indonesia. Kemudian, manfaat teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan punya banyak manfaat, diantaranya yang pertama, meningkatkan efisiensi belajar. Siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja tanpa harus menunggu waktu tatap muka. Contohnya lewat video pembelajaran, aplikasi belajar, atau platform e-learning. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa. Materi yang interaktif seperti visual membuat siswa lebih tertarik untuk belajar. Misalnya kuis digital, game education, dan simulasi. Kemudian yang ketiga, mempermudah penilaian. Guru dapat melakukan penilaian otomatis lewat platform seperti Moodle atau Google Form, sehingga menghemat waktu dan mengurangi kesalahan manual. Selanjutnya yang keempat, mendukung pembelajaran mandiri. Teknologi membuka kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kolaborasi. Melalui forum online atau diskusi daring, siswa bisa saling berbagi ide meskipun tidak berada di tempat yang sama.
Kemudian kita masuk ke pembahasan yang keempat, yakni contoh penerapan teknologi pendidikan di Indonesia. Sekarang banyak sekolah dan kampus yang menggunakan teknologi pendidikan dalam berbagai bentuk. Misalnya Moodle, yaitu sistem manajemen pembelajaran atau LMS yang membantu guru mengelola kelas, membuat kuis, dan menilai tugas dengan cepat. Kemudian ada Google Classroom untuk mengatur tugas, mengirim materi, dan memberi nilai secara digital. Selanjutnya ada aplikasi pembelajaran online seperti Ruang Guru, Zenius, Kuiper, dan Kuiper yang menyediakan materi interaktif berbasis video. Dan yang terakhir seperti multimedia interaktif. Contohnya itu seperti animasi dan simulasi pembelajaran yang membuat siswa lebih paham konsep sulit. Kemudian kita masuk ke tantangan dalam penerapan teknologi pendidikan. Walaupun banyak manfaatnya, penerapan teknologi pendidikan juga menghadapi berbagai kendala, seperti yang pertama, keterbatasan akses internet. Di daerah terpencil, koneksi internet masih sulit dijangkau, sehingga pembelajaran daring belum maksimal. Kemudian, kurangnya literasi digital. Tidak semua guru dan siswa mampu menggunakan teknologi dengan baik. Masih banyak yang belum terbiasa dengan aplikasi pembelajaran modern. Kemudian yang ketiga, biaya infrastruktur. Pengadaan perangkat seperti komputer, proyektor, dan jaringan internet membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan yang terakhir, keterbatasan konten lokal. Banyak platform masih menggunakan konten global, belum sepenuhnya sesuai dengan konteks budaya dan kurikulum di Indonesia. Harapan saya dan arah perkembangan teknologi ke depan. Ke depan, teknologi pendidikan diharapkan tidak hanya fokus pada alat, tapi juga pada pembentukan karakter dan kreativitas guru serta siswa. Guru perlu terus beradaptasi, berinovasi, dan belajar memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mendukung dengan memperluas akses internet, menyediakan pelatihan digital untuk guru, dan memperbanyak konten pembelajaran lokal yang berkualitas. Baik teman-teman, kita sampai ke tahap kesimpulan. Nah, dari pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwasanya teknologi pendidikan bukan hanya soal alat elektronik, tapi juga cara berpikir dan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Teknologi membantu guru dalam proses mengajar, mempermudah siswa memahami pembelajaran, serta mempercepat proses penilaian. Meskipun masih ada tantangan, namun jika dimanfaatkan dengan baik, teknologi pendidikan bisa menjadi jembatan menuju sistem pendidikan yang lebih maju, merata, dan efisien di seluruh Indonesia. Baik teman-teman semua, sekian pembahasan saya mengenai perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.